Halo semuanya, selamat datang kembali di Ranma Room Cinema. Seperti biasa, hari ini kita akan membongkar salah satu film horor folklore paling kontroversial tahun 2026. Film yang terinspirasi dari kultus Maria Lionza yang sudah berusia 400 tahun di Venezuela. Film yang mengajak kita bertanya, sejauh mana seorang ibu akan melangkah untuk mendengar suara anaknya yang telah tiada. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, agar tidak melewatkan setiap detail penting dalam ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita The Whistle of Death. Film ini dibuka dengan adegan yang langsung membuat bulu kuduk merinding. Vicente Castillo, Jorge Vanegas, pemilik perkebunan tebu di Venezuela, sedang berburu seseorang di ladangnya di malam buta. Dia menangkap seorang wanita imigran yang sedang melintasi perkebunannya. Wanita itu mengaku bernama Timti dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Tapi Vicente tidak peduli. Es ella, ¿verdad? Me estaba yendo, se lo juro. Yo no quiero problemas. Tranquila. ¿Qué me vas a...? Vicente berkata kepada Timti, "Kamu akan membantuku memperbaiki semua masalahku." Dia mengikat wanita itu dan memulai ritual. Vicente memanggil roh jahat bernama The Whistler, makhluk legendaris yang konon adalah arwah anak laki-laki kejam yang dibunuh oleh penduduk desa karena suka menyiksa hewan. Roh itu terperangkap di dunia kita, menunggu tubuh untuk dirasuki. ¿Cómo te llamas? Humilla atrasada criatura con el poder de la naturaleza y por el gran poder de mi reina me ha dado momento. Vicente menggorok lidah Timti, dan saat itulah roh The Whistler merasuki tubuh wanita malang itu. Tapi Vicente tidak menyesal. Dia justru mengikat Timti yang sudah kerasukan, menaruhnya di gerobak, dan menariknya dengan kudanya. Dia pikir dia bisa mengendalikan makhluk itu. Dia salah besar. Timti, yang sekarang menjadi inang The Whistler, melepaskan diri. Dan di bawah naungan malam, makhluk itu menyerang Vicente, membunuhnya seketika. Vicente mati di tangannya sendiri. Kekejamannya terhadap Timti berbuah petaka. Dan sekarang, The Whistler bebas berkeliaran di perkebunan tebu yang luas. Dari sini, kita bertemu dengan karakter utama kita. Nicole, Diane Guerrero, dan Sebastian, Juan Pablo Raba, adalah pasangan suami istri yang baru saja kehilangan putri kecil mereka, Dani, dalam sebuah kecelakaan. Dani meninggal saat pengasuhnya menjemputnya dari sekolah. Dan sejak saat itu, rasa bersalah menghantui Nicole. Dia adalah ibu yang mengirim pengasuh itu. Dia adalah ibu yang gagal melindungi buah hatinya. Nikki? It's raining ash, Seb. Just someone bring the sugar cane for the harvest. Oh, I know it's been hard since Danny died. I need to be there for my mom. you don't have to worry about me. Love you. I love you.
Kita diajak merasakan bagaimana duka itu membusuk di dalam diri Nicole. Bagaimana setiap hari baginya adalah perjuangan melawan rasa bersalah yang tak kunjung padam. Di tengah masa berkabung itu, Sebastian mendapat kabar. Ayahnya, Vicente, meninggal dalam keadaan misterius. Mereka pun kembali ke kampung halaman Sebastian untuk menghadiri pemakaman. Sebagai anak, Sebastian pun mewarisi ladang tebu dan peternakan terpencil peninggalan ayahnya di Venezuela tersebut. Sebastian mengajak Nicole pergi ke sana untuk mengurus warisan, sekaligus berharap suasana pedesaan yang tenang bisa membantu memulihkan kesehatan mental istrinya yang rapuh. Sebastian. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres y bendito es el fruto de tu vientre. Ruega por nosotros, ahora y a la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Que Dios lo saque de pena y lo... Sesampainya di sana, Sebastian disambut oleh ibunya yang bernama Isabel. Sang ibu sangat berharap Sebastian mau menetap dan meneruskan usaha ladang tebu milik ayahnya. Namun, Sebastian menolak karena dia sudah memiliki kehidupan di Amerika dan berniat membawa ibunya ikut bersamanya ke Texas. Why work for someone there when you can be in charge here? Most people. And Venezuela is better now. It has been in our family for 150 years. Where I'm going to help you sell it. This is my home. Travel the world, you can do whatever you want. Nice. Not with squatters on the property. Ternyata, situasi di ladang tebu peninggalan ayahnya itu sedang tidak baik-baik saja. Ada sekelompok orang yang menduduki sebagian lahan mereka. Mereka adalah penganut ajaran sesat lokal, Kultus Maria Lionza, yang mendirikan pemukiman di dalam hutan dekat ladang tebu tersebut. Sebastian menganggap kelompok ini adalah penghuni liar, perusuh, dan biang keladi dari rusaknya ladang warisan milik ayahnya. They believe spirits will come and solve their problems. Even the president is a Leoncero. It's bullshit. Demanded a bribe. You know how your father was. He would never. What's happening? Of socialism. Malam-malam di peternakan itu mulai terasa sangat aneh dan tidak nyaman bagi Nicole. Suatu malam Nicole memutuskan untuk keluar rumah sebentar demi menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Dia berjalan di sekitar batas ladang tebu ditemani oleh anjing peliharaan kesayangan mereka yang sangat setia bernama Chano. Saat suasana sedang hening-heningnya, tiba-tiba terdengar suara siulan yang sangat samar dan sayup-sayup dari arah kegelapan ladang tebu. Nada siulannya terdengar sangat aneh dan bikin bulu kuduk merinding. Mendengar suara siulan misterius itu, Chano langsung menyala keras. Anjing itu tampak sangat gelisah dan tiba-tiba berlari kencang masuk ke dalam rimbunnya tanaman tebu, mengikuti arah datangnya suara siulan tersebut. Nicole memanggil-manggil Chano, tapi nihil. Chano menghilang begitu saja ditelan kegelapan malam. Keesokan harinya, kecemasan Nicole makin menjadi-jadi karena Chano belum juga pulang. Bertekad untuk menemukan anjing kesayangannya, Nicole memutuskan untuk mencari Chano dengan menunggangi kudanya. Dia menyusuri batas ladang tebu yang sangat luas itu sambil terus memanggil nama Chano. Chano!
Saat sedang mencari, tiba-tiba Nicole mendengar suara salakan samar, Chano, dari arah hutan di dekat ladang tebu. Tanpa ragu, Nicole langsung memacu kudanya mengikuti arah suara tersebut hingga masuk jauh ke dalam rimbunnya hutan. Namun, saat dia semakin dekat ke sumber suara, suara salakan Chano mendadak berhenti secara misterius. Alih-alih menemukan anjingnya, Nicole justru dikejutkan oleh pemandangan yang aneh. Dari balik batu besar, dia melihat sekelompok orang yang dianggap sebagai penghuni liar oleh suaminya sedang berkumpul mengelilingi sebuah area ritual. María Leonza! Buenos días, tiene día, buenas tardes, tiene tarde, buenas noches, tiene noche. Mommy? I see you. Aquella que está allá, tráemela. Malam harinya, Nicole mendatangi Petra untuk menanyakan tentang ritual Maria Leonza, karena ia yakin telah mendengar suara putrinya, Dani. Nicole yang masih penasaran dengan berbagai kejadian aneh di perkebunan, akhirnya menemui Petra untuk mencari jawaban. Ia menceritakan bahwa dirinya sempat mendengar suara putrinya yang telah meninggal, sehingga membuatnya yakin ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Maria Leonza is the one who watches us. Even you. God left me too. So sad about Dani. I heard her today. I saw a ceremony. You shouldn't go there. She talked to me, Petra. I heard her. Mendengar pengakuan itu, wajah Petra langsung berubah serius. Ia menjelaskan bahwa saat ini ada roh jahat yang sedang berkeliaran, sosok yang dikenal sebagai The Whistler. Menurutnya, Nicole sebenarnya sudah mendengar suara siulan makhluk itu pada malam saat anjing mereka menghilang. Petra kemudian memberikan sebuah jimat sebagai pelindung dan memperingatkan Nicole agar tidak keluar rumah pada malam hari. Ia juga mengungkapkan satu aturan penting yang harus selalu diingat. Jika suara siulan terdengar semakin jauh, itu berarti The Whistler justru berada sangat dekat. Karena itu, Petra meminta Nicole untuk selalu waspada dan menghindari berada di luar rumah ketika malam tiba. Sebab sekali makhluk itu mengincar seseorang, nyawanya berada dalam bahaya. Nicole yang sudah terobsesi ingin mendengar suara putrinya lagi, diam-diam kembali menemui para pengikut kultus di hutan. Dia memohon dengan sangat agar mereka melakukan ritual pemanggilan arwah sekali lagi untuknya. Meskipun beberapa tetua adat sudah memperingatkan Nicole tentang bahaya memanggil roh dari alam baka, terutama karena ada The Whistler yang sedang berkeliaran mencari mangsa di tanah itu, kesedihan Nicole membuatnya keras kepala. Dia bersedia melakukan apa saja, asalkan bisa bertemu kembali dengan putrinya.
Tanpa sadar, keputusasaan Nicole adalah makanan empuk yang sangat disukai oleh The Whistler untuk masuk dan menghancurkan kehidupan mereka. I can't accept. And they crashed. My daughter died. Please tell me something. Meski begitu, Laureano, ayah Gracie, melihat keputusasaan Nicole sebagai sebuah kesempatan. Setelah mendengar kisah Nicole yang terus menyalahkan dirinya atas kematian Dani, ia diam-diam menawarkan jalan lain. Laureano mengaku bisa mempertemukan Nicole dengan arwah putrinya tanpa melibatkan ritual besar. Tetapi ada syaratnya. Nicole harus membayar $8.000 dan ritual itu harus dilakukan secara rahasia. Sebagai imbalannya, Laureano berharap uang tersebut bisa ia gunakan untuk mencari istri yang telah meninggalkan keluarganya dan membawa Gracie memulai kehidupan baru. Nicole yang sudah putus asa akhirnya menyetujui kesepakatan itu, meski belum mengetahui bahwa keputusan tersebut justru akan membuka jalan bagi teror yang jauh lebih mengerikan. Sementara Nicole tenggelam dalam obsesi gaibnya, Sebastian justru sibuk dengan konflik dunia nyata. Dia yakin para penggaraper liar itu mencuri ternaknya. Dia yakin mereka membunuh anjing keluarganya. Dia yakin mereka harus diusir dari tanah keluarganya. Sebastian dan anak buahnya menghancurkan jembatan darurat yang digunakan para penggarapar. Mereka merobohkan tiang listrik. Dan akhirnya, Sebastian membakar seluruh ladang tebu, berharap api akan menyebar dan membakar habis kamp para penggarapar. Di saat yang sama, Nicole dan Gracie memulai ritual untuk memanggil arwah Dani. Dua dunia, dua konflik, satu malam yang mengerikan. Di peternakan, The Whistler menyerang. Dia membunuh salah satu pekerja perkebunan. Dia memenggal beberapa ekor sapi. Dia juga menyerang ritual Nicole dan Gracie, membunuh Laureano di depan putrinya sendiri. Petra, yang menyadari bahwa The Whistler sangat berbahaya, bertindak. Dia membunuh Timothy, tubuh yang dirasuki The Whistler. Tapi itu hanya membuat roh jahat itu pindah ke tubuh baru. Gracie. Aroa! Hari itu pun tiba. Ritual pemanggilan arwah untuk Nicole akhirnya digelar. Namun, bukannya roh Dani yang datang menyelamatkan batin Nicole, keputusasaan sang ibu justru membuka gerbang lebar-lebar bagi iblis The Whistler. Awalnya semua berjalan seperti yang dijanjikan. Gracie memasuki kondisi kerasukan dan mulai mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti suara Dani. Gracie yang menjadi perantara sempat berbicara dengan suara yang membuat Nicole yakin bahwa itu adalah Dani. Namun keadaan tiba-tiba berubah. Tubuh Gracie mulai bertingkah aneh dan dirasuki sosok lain yang jauh lebih mengerikan. Laureano segera menyadari bahwa ritual tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Mommy? Hey, bud. I missed you so much. Mama. What's wrong? What's happening? Gracie. Gracie. Gracie.
Sejak hari itu, teror The Whistler menjadi semakin nyata. Dan keputusan Nicole untuk memaksakan ritual tersebut justru menjadi awal dari rangkaian tragedi yang lebih mengerikan. Petra mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dialah yang membantu Vicente menculik Timothy dan memanggil The Whistler di awal film. Petra lah yang mengorbankan wanita asing itu untuk dijadikan sarang roh jahat. Tapi sekarang mereka berdua harus memperbaiki kesalahan. Petra mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan The Whistler adalah dengan membunuh inangnya. Tapi Nicole menolak. Dia tidak akan membiarkan Gracie mati. It was wrong. It's over. The body. We are safe. The Whistler cannot live without a body. Was it a girl? Was it Gracie? Timothy. Oh my god. Oh my god. I did a ceremony trying to reach Danny and it's all my fault. Nicole mengambil langkah nekat. Dia akan merasuki The Whistler ke tubuhnya sendiri. Lalu, Petra harus membunuhnya. Menyadari Gracie telah sepenuhnya dikuasai oleh The Whistler, Nicole dan Petra menyusun rencana untuk memancingnya keluar sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Saat Gracie akhirnya muncul, Petra mencoba menahan pengaruh roh jahat itu melalui ritual perlindungan, sementara Nicole berusaha menyadarkan Gracie yang masih terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Yo, humilde abogada, pido permiso en el nombre de nuestra fuerza y el... ¡Petra! Ave Reina, María Leonza, dame fuerza para superar. Vicky! Move. Don't shoot! That thing killed Darío and my mother. Save her! ¡Salve Reina! ¡María Leonza! ¡Salve Reina, María Leonza! ¡Se necesita esta materia! ¡Fuerza! 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 What are you doing? Nicole, no! No, please don't do that. Nicky! Nicky, no! Please don't! Di saat kritis, Nicole sadar bahwa keinginannya yang egois telah melepaskan monster ini. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Nicole menggunakan api untuk membakar pisau tulang milik The Whistler, yang merupakan sumber kekuatan sekaligus kelemahan terbesarnya. Di ambang kematian, Nicole bertemu dengan Danny di dunia antara hidup dan mati. Seorang anak kecil memaafkan ibunya. Seorang ibu yang sudah bertahun-tahun menyimpan rasa bersalah, akhirnya melepaskannya. Nicole pun kembali ke dunia nyata, dan secara ajaib, The Whistler terusir dari tubuhnya. Howdy, Mom. Daddy, don't be sad. Missed you too. I'm so sorry I didn't pick you up from school. I'm not mad. Really? Why would I be mad at you? You're my mother. I love you. I love you too so much. Now take care of Papa, okay? I'm so sorry. Nicole selamat, Gracie selamat. Sebastian dan para pengarapar akhirnya berdamai. Mereka bahkan membantu membangun kembali jembatan yang telah dihancurkan Sebastian. Tapi pisau The Whistler masih ada. Dan di adegan akhir, kita melihat dua anak kecil bermain dengan pisau itu. Melakukan sumpah darah, mengulang kembali sihir kuno yang memanggil The Whistler. Karena orang dewasa di film ini entah kenapa berpikir menyimpan pisau terkutuk di tempat terbuka adalah ide yang bagus. The Whistler tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu. Gimana pendapat kalian? Apakah Nicole berlebihan dalam mengejar obsesinya?
Apakah akhir film ini terlalu manis untuk film horor? Atau justru kamu merasa film ini underrated? Kalau kalian suka konten pembahasan alur cerita film seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan film-film menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti dan jadi penyemangat buat terus menghadirkan konten-konten terbaik. Saya Ran Marum, cabut dulu ya guys. See ya!